Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah postingan yang menarik lagi kaum muslimin. Ini postingan Facebook dari akun Laode Abu Hanifah. Ini membahas tentang Idrus Romli kaum muslimin, ya. Kita baca postingannya. Idrus Romli di kalangan aswaja sudah mulai tidak laku, sudah ditinggalkan oleh banyak kalangan dari aswaja. Silahkan cek sendiri. Bener kaum muslimin, ya. Ya cuma segelintir orang lah yang masih memanfaatkan Idrus Romli, ya. Bahkan di NU sendiri pun ya nggak diaminkan orang ini kaum muslimin, ya. Ya, coba kita teruskan kaum muslimin, ya. Tidak punya pembahasan ilmiah, tidak ada satupun karya ilmiah, ya. Generasi muda aswaja tidak ada yang menjadikan Idrus Romli sebagai referensi. Sudah usang dan tak mampu bersaing dalam ilmu dan amal. Singa tua ompong, kurus, dan peot dari aswaja yang menangisi nasib karena mulai ndak laku. Dan kalau kita menyimak video-video dari Idrus Romli itu kaum muslimin, ya, kebanyakan hujatan-hujatan terhadap dakwah salaf, ya. Dia katakan Salafi Wahabi bentukan Yahudi, aliran sesat, ya, bahkan mencaci maki orang-orang yang disebut oleh dia Wahabi, itu katanya berpahala, bahkan lebih afdol daripada berzikir. Coba, ya. Ini kan keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dari mana asal kaedah mencaci maki orang yang disebut oleh dia Wahabi, ya, itu berpahala, bahkan lebih afdol dari berzikir. Coba kaum muslimin, mencaci maki orang kafir saja kaum muslimin dilarang, nggak boleh, ya. Ini mencaci maki seorang muslim, terlebih yang dicaci maki itu adalah orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, berusaha menegakkan sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, memberantas kemaksiatan. Kok bisa disebut mencaci maki mereka itu berpahala? Sementara yang mencaci maki ini, boleh dicek faktanya lah kaum muslimin, ya. Mengajarkan kesyirikan, kemudian mengajarkan bid'ah, di mana keduanya itu, antara syirik dan bid'ah, itu bertentangan dengan syahadatain. Kesyirikan bertentangan dengan asyhadu alla ilaha illallah, dan kebid'ahan itu bertentangan dengan Muhammad dan Rasulullah. Jadi sangat aneh apabila orang yang menegakkan syahadatain, ya, dicaci maki, mencaci makinya berpahala, sementara yang mencaci maki itu adalah orang yang perilakunya bertentangan dengan syahadatain. Ini kan aneh, ya. Dan lebih aneh lagi kemarin, ya, ketika beredar berita tentang wafatnya Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Idrus Romli membuat video tentang bagaimana menyikapi ketika ada tokoh aliran sesat, tokoh ahlul bid'ah, bahkan disebutnya musuh Islam, mati. Yang semuanya kita insya Allah sudah melihat lah, ya, videonya Idrus Romli, di mana Idrus Romli mengatakan bahwa harus bersyukur umat Islam ini ketika tokoh aliran sesat, dedengkot aliran sesat, musuh Islam, ya, mati, ya. Sebenarnya memang ketika ada musuh Islam, dedengkot aliran sesat, kemudian mati kaum muslimin, memang kaum muslimin bersyukur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarihun wa mustarahun. Orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan dari mayat tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu." Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud orang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir, hamba yang jahat, ya, maka banyak manusia, kemudian bumi, kemudian pepohonan dan binatang beristirahat darinya. Beristirahat dari gangguannya. Karena selama hidupnya dia mengganggu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Memang kalau ada tokoh aliran sesat, dedengkot aliran sesat, musuh Islam, mati, memang kita beristirahat dari gangguan orang yang mati tersebut, kaum muslimin. Tokoh aliran sesat, dedengkot ahlul bid'ah tersebut, kaum muslimin. Tapi kalau yang meninggal itu adalah seorang pendakwah tauhid, pendakwah sunnah, maka itu musibah, kaum muslimin. Ya. Itu pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat ilmu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ilmu itu bukan dengan sekali cabutan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan orang yang alim. Sehingga ketika para ahli ilmu wafat, kemudian tidak tersisa lagi, ya, maka manusia akan merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka akan bertanya tentang sesuatu kepada orang-orang yang bodoh. Kemudian orang yang bodoh tersebut berfatwa tanpa ilmu. Ya, mereka sesat dan menyesatkan. Coba ya, dengan viralnya tokoh yang sesat dan menyesatkan seperti Gufron, ya, kemudian wafat seorang ulama, seorang alim. Ini musibah. Ya. Kemudian bagaimana bisa ya dengan adanya khobar, ya, ada seorang dai yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah meninggal dunia, kemudian ada seorang yang dikatakan kiai, ya, kemudian membuat sebuah video membahas tentang matinya seorang tokoh aliran sesat, tokoh ahlul bid'ah dan sebagainya, kaum muslimin, ya. Dan ini ada satu lagi, kaum muslimin, ya. Ini CS-nya Idrus Romli, ya, Pak Lutfi Basori. Pak Lutfi Basori pun membuat sebuah video yang isinya sama dengan videonya Idrus Romli. Bersyukur ketika ada tokoh yang disebut aliran sesat, ya, mati. Ya. Dan kemudian di postingan-postingan berikutnya dari Pak Lutfi Basori ini membahas tentang Wahabi, menunjukkan kebencian Pak Lutfi Basori ini terhadap orang-orang yang disebut Wahabi. Ya. Sementara kita tahu, ya, dakwah salaf ini disebut oleh mereka sebagai dakwahnya Wahabi. Ya, para dai salaf disebut sebagai para dai Wahabi. Ya. Dan tidak lepas Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah pun, ya, selama ini dicap Wahabi. Jadi dari sini jelas, kaum muslimin, ya, siapa yang dimaksud oleh Pak Lutfi Basori dan juga Pak Idrus Romli. Ya, yang disebut oleh mereka itu jelas orang-orang yang disebut Wahabi, ya, para penegak dakwah salaf ini, kaum muslimin, ya. Coba kita simak video dari Pak Lutfi Basori, kaum muslimin. Bagaimana cara umat Islam bila mana mendengar ada salah seorang tokoh dari kaum munafikin, orang-orang munafik atau penganut aliran sesat meninggal dunia. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam? Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya, dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi orang yang fasik, apalagi kalau dia ini munafik, misalnya dia pengikut aliran sesat yang sering menyalahkan akidah umat Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, atau juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran
dan tafsir dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau yang semisalnya, kok dia mati, maka dalam umat Islam tidak mendoakan apalagi menyolatinya. Begitulah anjuran syariat bila mana ada tokoh dari kalangan orang fasik, orang munafik atau penganut aliran sesat walaupun dia menampakkan keislaman. Semoga bermanfaat. Nah, kaum muslimin, ya sebenarnya dalil-dalil yang mereka sampaikan tentang bagaimana menyikapi ketika ada tokoh aliran sesat meninggal dunia, musuh Islam mati, itu sebenarnya dalil-dalilnya sahih kaum muslimin. Dalil yang mereka pakai sahih. Hanya saja pemahaman mereka yang tidak sahih kaum muslimin. Ya. Mereka tidak bisa membedakan mana tokoh aliran sesat, mana dedengkot aliran sesat, mana tokoh atau dedengkot yang mereka ini berusaha betul menegakkan tauhid dan sunnah. Ya. Mana yang mengajarkan aliran sesat, mana aliran sesat, mana yang mengajarkan syariat Islam yang benar, mana syariat Islam yang benar. Mereka nggak paham. Ya. Orang yang mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala disebut aliran sesat. Sementara orang yang minta-minta di kuburan, ngalap barokah di kuburan, kuburan dibangun megah, ya, melakukan kesyirikan, malah itu yang dianggap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sementara orang yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, malah disebut aliran sesat. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Sepertinya dua orang ini, ya, Pak Idrus Romli sama Pak Lutfi Basori, ini perlu belajar dengan tokoh aswaja yang namanya Bapak Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro kaum muslimin, ya. Bagaimana Bapak Profesor Kiai Ahmad Zahro ini menyikapi tentang tuduhan-tuduhan terhadap Wahabi, ya. Coba kita simak bagaimana tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini terhadap orang-orang yang disebut sebagai Wahabi. Ya, kita simak videonya. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh, bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya itu bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudi, soal-soal yang akrab saya dengan mereka. Mereka itu bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih, lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu, sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangi apa sih? Ngalamin aku dewe. Menangi itu tahu. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah Lor Kulon ini, sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu. Entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah misalnya, itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang
tiangku cagak, bukan tiang wong ya, cagak di Masjidil Haram. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu. Karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjid Haram itu, nggak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya Makom Ibrahim itu ada yang cium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya, kalau saya mungkin memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat. Yang makam dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang. Segala macam. Jenis ritual mirip kejawen. Jadi sekali lagi saya mohon penjenengan, ya kita tentu sebagai orang yang di Indonesia, kita ikut ulama Indonesia, ijtihad mereka bagus, kita ikuti. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita harus ngerti kata Ahlus sunnah wal jamaah itu kalau bidang akidah memang Asy'ari. Itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Imam Abdul Hasan al-Asy'ari itu tokoh Ahlus sunnah wal jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur al-Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham Ahlus sunnah wal jamaah, membuat nama itu bukan Imam al-Asy'ari sendiri. Nah, kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro tentang siapa Wahabi dan bagaimana Wahabi ya. Secara singkat, beliau jelas menegaskan bahwasanya orang yang dituduh sebagai Wahabi, mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mereka ini penjaga tauhid yang sangat luar biasa ya. Mereka penegak tauhid, para pejuang tauhid, pejuang sunnah. Ya. Seandainya Masjidil Haram di sana itu yang menunggu bukan orang-orang Wahabi, yang mengelola bukan orang-orang Wahabi, niscaya tiang-tiang yang ada di Masjidil Haram itu sudah dijadikan tempat untuk ngalap barokah, sudah dicium-cium, sudah disembah-sembah seperti kuburan Imam Asy-Syafi'i. Padahal jelas, ya, para pengagung kuburan Imam Syafi'i bukan Wahabi. Ya. Mereka apa? Asy'ariyah, Maturidi. Dan kita lihat banyak sekali di negeri kita ini yang masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh dibangun, didekorasi, dihias-hias, dijadikan tempat untuk minta-minta. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus dan lain sebagainya. Ya, dicium-cium sampai berzikir di sana, teriak-teriak di sana. Berzikir sambil teriak-teriak di kuburan. Dengan suara yang lantang. Ya, tuntunan dari mana? Ya, kuburan dihias-hias, dibangun megah. Tuntunan dari mana? Ya, dijadikan tempat untuk minta-minta. Tuntunan dari mana? Kuburan lebih ramai daripada masjid. Ya, di Indonesia ini masih banyak. Ya, sementara orang yang sudah meninggal dunia tersebut, Al-Ustadz Yazid rahimahullah, ya, beliau menentang perkara-perkara kesyirikan. Kok bisa-bisanya digelari dengan Wahabi, disebut musuh Islam, na'udzubillah min dalik ya. Itu nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Pak Romli sama Pak Lutfi Basori ini perlu belajar bagaimana memahami siapa dan bagaimana itu orang-orang yang disebut Wahabi dengan Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melarang orang berbuat syirik, karena itu ajaran Islam. Ketika kita melarang orang pergi ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu, bukan kita menjelekkan para wali, tidak. Bukan kita menjelekkan para ulama, tidak. Kita larang mereka datang ke kubur wali untuk minta sesuatu, karena nggak boleh. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wali-wali itu nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Bukan kita mengatakan bahwa salafin mencela para ulama, merusak para wali, tidak. Karena Islam melarang kita datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu, nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, ingat, ziarah kubur boleh.
Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Supaya kita ingat kepada akhirat dan supaya lembut hati kita dengan ziarah kubur itu. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi kalau tujuan ziarah kubur untuk baca Al-Quran di sana, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Untuk minta berdoa kepada Allah di sisi kubur, bukan demikian ajaran Islam. Apalagi minta ke kuburnya para wali, atau kiai, atau ustadz, atau syekh, atau yang lainnya, nggak boleh sama sekali. Mereka nggak bisa memberikan manfaat dan mereka nggak bisa menolak bahaya.